Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Teh Ika Kurnia. Kali ini Teh Ika mau sharing lagi tentang sebuah pesantren yang dimana pesantren ini adalah tempat menuntut ilmunya anak Teh Ika yang kedua, yaitu Pondok Pesantren Darul Quran Mulia, Gunung Sindur, Bogor. Nah, ini adalah di Jalan Puspitek ya. Jadi memang pinggir jalan raya itu kita sudah bisa masuk ke gerbang Darul Quran Mulia. Tapi nanti kita butuh perjalanan lagi menuju ke gerbang utama pesantren putrinya dan pesantren putranya. Jadi teman-teman bisa lihat video Teh Ika sebelumnya ya. Pondok Pesantren Darul Quran Mulia merupakan salah satu pondok pesantren terbaik khusus untuk tahfiz ya. Jadi di sini santrinya itu tidak hanya mempelajari tentang cara menghafal Al-Quran, melainkan pelajaran-pelajaran sekolah pun tetap diajarkan di sini. Jadi teman-teman yang nanti putra-putrinya mau setelah lulus sekolah mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta, itu boleh banget, bisa ya. Nah, saat ini Teh Ika sedang berada di depan pondok putri ya. Jadi kalau Teh Ika anaknya ada di pondok pesantren yang putra, tapi Teh Ika mau coba shoot ya daerah pondok pesantren yang putrinya. Di sini terletak hanya beberapa meter saja dari pondok putra. Nah, kita lihat di sini ada kafe. Ini kayaknya belum buka ya, karena ini adalah hari pertama ya pada saat Teh Ika kesini, hari pertama setelah pandemi ya, anak-anak masuk sekolah. Nah, ini ada asramanya. Jadi di dalam ini ada kawasan asrama ya, terus ada martnya, ada masjid besarnya gitu kan. Nah, kita lihat di sini santri-santri ya sedang istirahat. Nah, ini adalah masjid di sebelah kiri Teh Ika ya. Ini masjid di mana di sini ada pintu masuk, pintu keluar yang berbeda antara yang santri putra dan santri putri. Jadi tidak perlu khawatir akan terjadi ikhtilat atau pencampuran ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat di sini masjidnya luar biasa megah ya, Masya Allah. Kita lihat, terus ini di sore hari ya, jadi suasananya enak banget, nggak terlalu panas. Tamannya pun sudah jadi, teman-teman bisa lihat, cantik sekali. Nah, kali ini Teh Ika mau menuju ke Mart ya. Kenapa Teh Ika mau ke Mart? Karena Teh Ika mau catat nih, ini kan Martnya baru nih. Jadi pada saat pandemi kemarin itu sedang dalam proses pembangunan, dan sekarang ketika anak-anak sudah masuk, sudah jadi, dan Teh Ika tuh mau catat nomor teleponnya atau nomor WA-nya karena Teh Ika mau pesen. Jadi kalau misalkan nanti Teh Ika mau kirim paket buat santri di pondok, itu hanya tinggal WA saja. Jadi Dekimart ini punya martnya ada dua ya, ada Dekimart 1 dan Dekimart 2. Ini Dekimart 2. Kalau Dekimart 1 itu lebih lengkap karena ada ini Dekimart 2 ya kalau yang ini. Jadi di sini nggak ada gamis, nggak ada peci. Nah, kalau yang butuh peci atau gamis itu ada di Dekimart 1 ya. Nah, kalau ini khusus untuk makanan, minuman ya, camilan-camilan. Nah, ini punten banget nih, sebenarnya tidak boleh bawa kamera, tapi karena Teh Ika mau ngevlog, Teh Ika mau ngasih tahu ya bahwasanya oh ini loh ada Dekimartnya, tempatnya bagus banget dan rapih banget juga. Nah, ini tuh ternyata ada jadwal khususnya ya. Jadi antara santri putri dan santri putra itu tidak akan ketemu ya. Jadi kalau jadwal untuk putra itu kebagian jam 7 pagi sampai waktu asar. Nah, kalau untuk putri, santri putri itu berlaku dari asar sampai jam 9 malam. Jadi nggak boleh tuh nanti yang santri putra itu datang sekitar habis asar, itu nggak bisa gitu kan. Jadi pagi putra, siang sampai sore sampai malam itu putri. Karena memang ini areanya berada di area pondok pesantren putri ya, walaupun di bagian luarnya. Jadi berada di pertengahan ya, antara di pondok pesantren putri dan putra. Nah, itu tadi ya, di sana itu Deki Putra. Nah, jadi beda gedung ya, beda gerbang juga. Nah, Teh Ika ini kalau berada di pondok pesantren itu seneng banget ya pas meliput, karena kita bisa melihat aktivitas anak-anak, terus apa aja sih keseharian mereka jajannya apa sih, terus kelasnya di mana sih gitu kan, kamarnya gimana sih. Ini selama anak Teh Ika 2 tahun di DKM ini, Teh Ika baru masuk loh. Sekali-kalinya Teh Ika masuk ke dalam asrama, terus melihat kamar gitu kan, terus juga melihat kantin. Nah, kali ini kita bisa Teh Ika ada di
Nah, kali ini Taika ada di dalam pondok pesantren putranya ya. Nah, kita lihat ini anak putra baru selesai sholat asar ya. Anak Taika baru datang nih karena sekarang kelas 8, jadi baru hadir sore ya hari ini sesuai jadwal. Nah, kalau yang sebelumnya itu yang kelas 7 itu sudah masuk terlebih dahulu dari kemarin ya, seminggu yang lalu. Nah, ini sekarang Taika mau kasih lihat kantinnya. Ini kantin ya. Jadi di sini ada yang jual bakso ya. Terus teman-teman bisa lihat nih kantinnya bersih sekali. Jadi ya pantesan ya. Jadi anak Taika itu minta uang mulu karena memang ternyata jajannya banyak ya di sini ya. Kadang katanya beli ayam geprek. Nah, kita lihat di sini ibunya ini jual apa? Ada gorengan juga gitu kan. Terus anak-anak habis sholat asar mereka langsung jajan, namanya anak laki ya. Pastinya nggak cukup hanya dengan makan pagi, makan siang, makan malam, tapi pastinya mereka butuh ngemil jajan. Halo, tuh pada dadah-dadah ya sama Taika. Ada jualan es juga. Siapa lagi nih ya? Oh, bakso, jualan bakso ya. Ini anak-anak kelas 7 ya, yang memang sudah hadir dari seminggu yang lalu. Nah, ini sekarang Taika keluar lagi. Kita lihat di gedung ini adalah gedung sekolahnya ya. Jadi anak-anak sekolah di gedung yang 2 ini nih. Nah, ini dari tadi barisan santrinya nggak putus ya. Terus aja. Kita bayangkan ya berapa banyak jumlah santri di Darul Quran Mulia. Darul Quran Mulia ini memang salah satu pesantren tahfiz terbaik ya di daerah Bogor ya. Taika benar-benar ya mengidamkan anak Taika masuk ke sini, dan alhamdulillah bisa tercapai anak Taika masuk ke sini. Nah, kita sekarang masuk ke asrama ya. Nah, ini pada saat pengecekan ya. Jadi anak TK baru datang tuh, yang berdiri tuh yang sebelah kanan yang sedang jalan ke belakang itu sedang dicek ya barang bawaannya. Jadi kalau ada ciki, kalau ada yang mengandung MSG tinggi ya itu dikeluarkan. Maksudnya barangnya tidak boleh dibawa ke dalam kamar ya. Jadi kalau ada barang-barang aneh-aneh, mainan-mainan yang aneh atau apapun itu ya, atau celana pendek bahkan itu akan dikeluarkan. Jadi memang dilarang menggunakan celana pendek karena memang celana pendek itu kan memang batasan aurat ya. Jadi baiknya anak-anak itu dibiasakan tidak menggunakan celana pendek dan juga tidak ketat ya. Alhamdulillah sih aman ya. Jadi aman, anak TIK itu tidak ada barang bawaan karena memang sudah disortir. Tadi cikinya sudah dikeluarkan, TIK lupa malah beliin ciki, jadinya TIK keluarkan dan dimakan di mobil. Nah, ini kamarnya. Nah, ini Ustadz Nurul. Ini kenalkan, ada Ustadz Nurul adalah musyrif kamar anaknya Taika. Di ini kamar masih dalam kondisi yang baru diberesin ya. Jadi memang belum datang semua anak-anaknya. Jadi baru ada beberapa. Jadi nanti akan dibereskan bersama-sama. Nah, ini kita lihat ada lingkungan klaster juga ya. Jadi ini tempat tinggalnya atau huniannya para ustadz ya, para asatidnya. Jadi memang anak-anak ini berada dalam satu komplek dengan ustadz dan ustazahnya ya. Jadi aman insya Allah ya, tetap terpantau anak-anak kita. Nah, di belakang kantin ini ada ruang laundry ya. Jadi ruang laundry ini mohon maaf Taika lupa untuk memvideokan. Ya, isinya mesin-mesin cuci ya. Dimana nanti ibu-ibu laundry itu akan laundry di situ. Jadi tidak dibawa pakaian keluar ya, tapi laundry di tempat khusus laundry di dalam kawasan pondok. Nah, sekarang Taika mau jelasin bagaimana sih cara daftar di DKM ya. Jadi teman-teman bisa nanti masuk ke psb.darulquran.sch.id ya. Kemudian nanti teman-teman bisa mengisi formulir. Kemudian setelah berhasil melakukan pengisian formulir, nanti teman-teman masuk menggunakan username dan password. Kemudian teman-teman bisa melakukan pembayaran untuk formulir ya. Jadi nanti teman-teman sambil mengisi biodata santri dan orang tua wali santri. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa mengisi angket khusus ya untuk pendaftaran. Kemudian mengikuti ujian. Ujiannya itu ada ujian akademik, ada ujian Quran, ada ujian wawancara ya. Jadi ketiga itu biasanya dilakukan dalam 1 hari ya. Jadi pertama tes tulis dulu, kemudian wawancara atau tes Quran lisan ya, dan wawancara. Jadi selain akademiknya disiapkan,
Jangan lupa ya, anak-anak kita nanti disiapkan juga bacaan Qur'annya, hafalannya, dan juga wawasannya, terutama untuk wawancara ya. Berikutnya adalah melihat hasil pengumuman. Jadi teman-teman semua untuk pengumumannya bisa dilihat di online ya. Nanti dijelaskan atau diinfokan oleh pihak PSB, panitia PSB ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan daftar ulang, biaya daftar ulang itu biasanya sih hanya dikasih waktu 2 minggu ya biasanya. Setelah itu baru melakukan medical check up. Jadi nanti ke sekolah atau ke DKM untuk melakukan MCU 1 hari ya, 1 hari. Nah setelah itu baru pengambilan buku, terus mengambil seragam, menghadiri seminar parenting wajib ya untuk orang tuanya juga. Terus selamat bergabung di keluarga besar Darul Quran Mulia sebagai santri ya. Kemudian nanti santri masuk di Juli ya, di bulan Juli biasanya ya, itu ada masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Lalu apa sih yang diujikan saat ujian PSB ya, ujian PSB di DKM? Itu kalau untuk tingkat SMP ada ujian wawancara ya, kemudian ujian tahsin bacaan Al-Quran. Sedangkan untuk akademiknya adalah bahasa Inggris, matematika, dan IPA ya. Kalau untuk tingkat SMA itu ada ujian akademiknya matematika, IPA, IPS, bahasa Arab. Ujian tahfiz atau hafalan Al-Quran sesuai kemampuan. Lalu kemudian ujian wawancara. Nah, penjurusan SMA-nya nanti ada IPA, IPS khusus, pendalaman ulum syar'i. Kemudian TIK mau coba untuk menjelaskan tentang biaya ya. Jadi ini sebagai gambaran aja. Tapi ini TIK dapat yang 2022-2023, berarti terbaru untuk tahun ini ya. Jadi ada untuk, karena anak TIK yang akan masuk nanti adalah putri ya, TIK mau bacakan yang SMP, IT, Darul Quran yang putri ya. Sebenarnya sih sama aja ya dengan putra, nggak beda ya. Jadi dana sarana dan prasarana itu kita bisa memilih ya, mau yang pilihan 1, kedua, dan ketiga. Pilihan pertama itu 15.800.000, pilihan kedua 17.300.000, pilihan 3 18.800.000. Jadi sesuaikan saja dengan kemampuan. Kalau ada yang ingin mengambil pilihan paling tinggi itu boleh banget ya. Berikutnya adalah dana pengembangan SDM dan media, itu 1.150.000. Dana seragam dan buku paket 3 juta. Dana kesehatan dan laundry itu 1,8. Jadi di dalam pondok itu sudah ada kesehatan dan ada laundry ya, ada kliniknya. Terus dana kegiatan pembelajaran itu sebesar 1.725.000 ya. Jadi kalau untuk total, kalau kita tadi yang dana sarana ngambil pilihan yang pertama itu totalnya 23.475.000. Kalau kita mengambil total pilihan kedua yang tadi 24.975.000. Lalu total pilihan 3 26.475.000. Lalu kemudian biaya formulir nih, kalau anak kita mau masuk ke SMP IT maka biaya formulirnya itu untuk eksternal 500.000 ya. Kalau untuk internal 300.000. Kalau biaya formulir SMA IT itu 650.000 untuk eksternal, internal 400.000. Apa bedanya sih eksternal dan internal? Kalau eksternal itu yang daftar benar-benar baru, yang dari luar ya. Maksudnya yang dari luar DKI pengen kayak misalkan anak TK SD-nya bukan di Darul Quran, SD-nya kan di Bekasi. Lalu TK mau masuk daftarkan anak TK ke SMP IT Darul Quran ya, itu maka TK masuknya eksternal. Kalau internal berarti dia SD-nya itu di Darul Quran, kemudian ingin lanjut ke SMP IT Darul Quran. Jadi seperti itu. Nah, mengenai pilihan 1, kedua, dan 3, ini TIK tekankan tidak mempengaruhi kelulusan ya. Jadi mau yang paling rendah, mau yang paling tinggi itu tidak mempengaruhi tingkat kelulusan putra-putri kita. Jadi insya Allah seadil-adilnya di sini ya, kalau berdasarkan pengalaman TIK ya. Nah, di sini jelaskan pembelajaran kelas 10 SMA. Kalau untuk yang SMA di sekolah nanti akan menggunakan tablet, jadi tidak menggunakan buku. Oleh karenanya setiap santri baru SMA akan mendapatkan iPad untuk belajar. Terus ya sudah itu saja mengenai biaya pesantren Darul Quran Mulia. TIK ingatkan baru yang TIK garis bawahi yang SMP IT di range antara 23 jutaan sampai 26 jutaan. Kalau yang
daftar ke SMA sekitar 24 jutaan sampai 27 jutaan. Untuk SPP nih, oh ya hampir aja kelewat. SPP itu bisa 3 pilihan kita ngambilnya. Untuk yang SMP ya, itu boleh 1,7 atau 1,85 juta ya, atau 2 juta. Jadi teman-teman bisa pilih. Itu nanti pada saat pengisian angket itu teman-teman ngisi pada di awal saat daftar ya. Seperti itu. Nah, terakhir TIK mau menjelaskan kenapa sih TIK milih DKM. Jadi alasan pertama TIK, memang TIK ini sedang mencari pesantren tahfiz ya pada saat itu. Nah, pesantren terbaik yang menurut TIK terdekat dari rumah TIK itu adalah Darul Quran Mulia ya. Dan di sini pun alhamdulillah sudah terbukti ya, anak TIK sekolah di sana nyaman dan juga memuaskan ya. Selain fasilitasnya lengkap, ada lapangan badminton, basket, terusnya lapangan apalagi futsal, terus masjidnya juga besar, martnya juga lengkap, kantinnya bersih, semuanya bersih gitu kan. Hanya tinggal kita mengajarkan anak-anak kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari pesantren ya untuk anandanya, jangan lupa masukkan Darul Quran Mulia ke list pilihan teman-teman semua ya. Segitu dulu dari TIK untuk vlog kedua TIK tentang Darul Quran Mulia. Untuk teman-teman yang mau melihat vlog TIK tentang Darul Quran Mulia yang sebelumnya, bisa lihat di belakang layar ini ya, nanti TIK kasih linknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.